TM9 ini, saya akan menjelaskan tentang improving the system. Improving the system sendiri merupakan upaya perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas proses kerja secara berkelanjutan. Nah, dalam sistem kualitas, perusahaan tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada bagaimana seluruh bagian dalam organisasi saling terhubung untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kepuasan pelanggan. Nah, perusahaan perlu melakukan continuous improvement karena lingkungan bisnis terus berubah dan persaingan semakin ketat. Jika perusahaan tidak terus melakukan perbaikan, maka perusahaan tersebut dapat tertinggal dari kompetitor mereka. Oleh karena itu, organisasi harus melakukan perubahan, pembelajaran, dan pengembangan secara terus-menerus. Selain teknologi dan proses, manusia juga menjadi bagian penting dalam sistem kualitas. People dianggap sebagai penggerak utama dalam kreativitas, inovasi, dan improvement dalam organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gambar figur 10.1 ini. Nah, contoh quality system model ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar ini, terlihat bahwa sistem kualitas terdiri dari beberapa elemen yang terhubung seperti people, organizational learning, culture, proses, customer service, quality planning, quality assurance, dan quality controller. Nah, gambar ini tuh menunjukkan bahwa kualitas tidak hanya bergantung pada satu bagian saja, tetapi merupakan hasil integrasi dari seluruh sistem dalam organisasi. Selain itu, customer certification juga menjadi tujuan utama dari sistem kualitas tersebut. Nah, oke, selanjutnya kita akan bergeser ke Ishikawa Basic 7 Tools of Quality. Nah, Ishikawa Basic 7 Tools of Quality ini merupakan 7 alat dasar yang digunakan untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki masalah kualitas. Tools ini digunakan dalam continuous improvement karena mudah dipahami dan dapat digunakan oleh berbagai level dalam organisasi. Nah, ketujuh tools tersebut meliputi proses maps, check sheet, histogram, scatter diagram, contour charts, cause and effect diagram, and Pareto analysis. Nah, tools ini sendiri dianggap membantu perusahaan untuk mengumpulkan data, menemukan penyebab masalah, memonitor proses, hingga menentukan prioritas perbaikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan gambar yang di bawah ini yang ada di figur 10.2. Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat urutan penggunaan Basic 7 Tools of Quality. Pada tahap awal, organisasi biasanya menggunakan proses map untuk memahami alur proses, kemudian dilanjutkan dengan check sheet dan mengumpulkan data. Nah, setelah data terkumpul, data dapat dianalisis menggunakan histogram, scatter plot, dan control charts untuk melihat pola hubungan tertentu dalam proses. Nah, kemudian cause and effect diagram digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah serta penyebab ditemukannya masalah dalam perusahaan tersebut. Nah, perusahaan dapat menentukan prioritas perbaikan menggunakan Pareto analysis. Gambar ini menunjukkan bahwa setiap tools saling terhubung dan digunakan secara bertahap dalam proses continuous improvement. Baik, selanjutnya kita akan berlanjut ke materi proses maps. Nah, proses map ini merupakan gambaran atau visualisasi dari suatu proses kerja. Nah, proses maps ini sendiri digunakan untuk membantu organisasi dalam memahami bagaimana suatu proses berjalan dari awal hingga akhir. Nah, dalam proses improvement, langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah membuat peta proses terlebih dahulu. Hal ini penting karena perusahaan mampu memahami proses yang sedang berjalan sebelum melakukan perbaikan. Nah, proses maps ini sendiri membantu organisasi untuk memahami alur kerja, mengidentifikasi bottleneck, menemukan aktivitas yang tidak memberikan value, serta menyederhanakan proses kerja agar lebih efisien. Nah, selain itu, proses map ini juga membantu meningkatkan komunikasi antar bagian organisasi karena seluruh proses dapat terlihat secara lebih jelas dan terstruktur. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan gambar di bawah ini, yaitu figur 10.3. Nah, pada gambar berikut terlihat simbol-simbol dasar yang digunakan dalam proses mapping. Beberapa simbol yang digunakan antara lain: pertama, diamond decision untuk mengambil keputusan, rectangle untuk proses atau aktivitas kerja, parallelogram untuk input dan output, garis panah untuk menunjukkan flow proses, serta simbol start atau stop untuk menunjukkan awal dan akhir proses. Nah, simbol-simbol ini digunakan agar alur kerja lebih mudah dan dipahami dan divisualisasikan dalam suatu organisasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan figur 10.04. Nah, pada gambar berikut ini terlihat contoh proses mapping pada proses pengajuan izin rumah atau home occupation process. Nah, di diagram ini menunjukkan alur proses yang sedang berjalan saat ini, dimulai dari customer application hingga proses review dan pengambilan keputusan.
Nah, namun pada current proses ini masih terdapat beberapa tahapan yang cukup panjang seperti analisis review, site visit, dan research, sehingga proses menjadi lebih kompleks dan memerlukan waktu lebih lama. Dari proses map ini, organisasi dapat mengidentifikasi bagian proses yang kurang efisien dan berpotensi menimbulkan waste atau keterlambatan. Nah, gambar berikut ini menunjukkan proses atau proses yang sudah diperbaiki. Pada proses maps ini, tahapan yang sebelumnya dianggap tidak memberikan value berhasil disederhanakan. Setelah proses analisis review dihilangkan, sehingga alur menjadi lebih singkat dan efisien. Tujuan dari perbaikan proses map ini adalah mempercepat proses kerja, mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan, meningkatkan efisiensi, dan mempermudah pengambilan keputusan. Dengan demikian, proses mapping perusahaan dapat melakukan continuous improvement secara sistematis. Kita akan masuk ke Extended Value Stream Mapping of Supply Chains. Nah, Extended Value Stream Mapping atau Extended FSM ini merupakan pengembangan dari proses mapping yang digunakan untuk memetakan aliran material informasi dan aktivitas dalam supply chain secara lebih luas. Nah, tools ini sendiri membantu perusahaan memahami hubungan antar supplier, produksi, distribusi, hingga customer, sehingga organisasi dapat melihat proses secara menyeluruh. Nah, tujuan utama dari Extended FSM ini adalah mengurangi waste, mempercepat lead time, meningkatkan efisiensi produk supply chain, serta meningkatkan koordinasi antara bagian dalam organisasi. Dengan Extended Value Streaming Mapping ini, perusahaan dapat mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan value dan mencari peluang improvement pada supply chain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan pada figur 10.7a atau prior state. Nah, pada gambar ini terlihat prior state-nya extended value stream map atau kondisi awal supply chain sebelum dilakukan improvement. Nah, pada kondisi ini, proses supply chain masih cukup panjang dan kompleks. Terlihat adanya tahapan distribusi dan transportasi sehingga lead time mencapai 54 hari. Selain itu, work in progress atau WIP juga masih tinggi dan aliran proses belum efisien. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat waste dalam supply chain yang menyebabkan proses menjadi lebih lambat dan kurang fleksibel. Lalu selanjutnya adalah penjelasan figur 10.7b. Sedangkan pada gambar ini terlihat bahwa ideal sets atau extended value stream map kondisinya setelah dilakukan improvement. Nah, pada kondisi ini, alur supply chain menjadi lebih sederhana dan lebih terintegrasi. Perusahaan berhasil mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan, sehingga lead time turun menjadi 18 hari. Selain itu, WIP menurun, fleksibilitas meningkat, dan biaya unit juga lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa value stream mapping membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan performa supply chain secara signifikan. Nah, setelah proses petakan dan area masalah mulai terlihat, perusahaan membutuhkan tools untuk mengumpulkan data secara sistematis. Salah satu tools itu adalah CheckSet. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang CheckSet ini. Nah, CheckSet ini merupakan tool sederhana yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat data secara sistematis. Tool ini sendiri membantu organisasi mengidentifikasi frekuensi masalah atau defect yang terjadi pada suatu proses. Biasanya, CheckSet ini digunakan untuk mengumpulkan data kualitas, mencatat jenis masalah, melihat pola defect, dan membantu analisis improvement. Karena bentuknya sederhana, CheckSet ini sendiri mudah digunakan oleh berbagai level dalam organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gambar di figur 10.8. Pada gambar ini, terlihat contoh CheckSet yang digunakan untuk mencatat berbagai jenis masalah pada mesin fotokopi. Di dalam tabel tersebut, menunjukkan beberapa jenis masalah seperti setup routine not standardized, missing equipment, extensive machine resetting, and other problems. Nah, operator sendiri dapat memberikan tanda cek setiap masalah yang muncul pada hari tersebut. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengetahui masalah mana yang paling sering terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambar 10.2. Pada contoh berikut ini, terlihat hasil data dari CheckSet yang sudah dikumpulkan. Dari data tabel tersebut, dapat dilihat bahwa masalah yang paling sering terjadi adalah setup routines are not standardized dengan frekuensi sebesar 315 atau sekitar 52,1%. Nah, data ini juga membantu perusahaan menentukan prioritas perbaikan berdasarkan masalah yang paling dominan terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gambar di figur 10.9. Nah, pada gambar berikut menunjukkan histogram yang dibuat berdasarkan data dari CheckSet sebelumnya. Histogram digunakan untuk memvisualisasikan distribusi data sehingga pola masalah dapat lebih mudah dianalisis. Nah, dengan histogram berikut, perusahaan dapat melihat kategori masalah yang paling sering muncul dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam continuous improvement. Oke, jadi di sini materi selanjutnya saya mau ngebahas itu histograms. Jadi histogram ini adalah alat statistik berbentuk grafik batang yang digunakan buat nunjukin distribusi data numerik atau data kontinu.
Nah, histogram ini membantu melihat pola penyebaran datanya, apakah data tersebar merata, normal, atau memiliki penyimpangan tertentu. Nah, fungsi dari histogram ini untuk melihat pola penyebaran data dan menentukan apakah data cenderung normal atau tidak. Nah, dari figur 10.9 ini dijelaskan kalau dalam menganalisis distribusi penjualan ya saat jam makan siang. Nah, jadi data penjualannya di figur ini dibagi menjadi beberapa kelompok lalu ditampilkan dalam bentuk histogram, yang mana hasilnya menunjukkan penjualan paling banyak berada di interval tengah dan distribusi data sedikit miring. Selanjutnya, scatter diagrams. Jadi, ini adalah grafik yang digunakan untuk melihat hubungan antar dua variabel, yang mana grafik ini juga membantu mengetahui apakah terdapat hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali antar variabelnya. Langsung lanjut ke contoh di figur 10.11. Nah, jadi di sini di figur ini nunjukin hubungan antara jam lembur karyawan dan jumlah hari tidak masuk kerja. Yang mana hasilnya terlihat semakin banyak jam lembur, maka tingkat absensi karyawan juga meningkat. Lanjut ada control chart. Jadi ini adalah alat statistik yang digunakan buat memonitor apakah suatu proses masih berada dalam batas kendali atau tidak. Ini membantu perusahaan mengetahui apakah variasi dari proses itu masih normal atau sudah menunjukkan masalah yang perlu diperbaiki. Jika datanya itu berada di luar batas kendali, maka proses dianggap tidak stabil. Nah, contoh pada figur 10.12, kan ini terdapat ada dua grafik ya, yang atas X dan di bawah R. Jadi yang X ini untuk mengontrol rata-rata proses dan yang R ini mengontrol variasi atau range data. Yang mana hasilnya perusahaan dapat mengetahui apakah proses produksi masih dalam batas pengendalian kualitas atau tidak. Selanjutnya cause and effect Ishikawa diagrams. Nah, ini diagram atau disebut biasa diagram fishbone ya. Ini adalah alat untuk mengidentifikasi penyebab utama dari suatu masalah. Disebut fishbone karena bentuk diagram menyerupai tulang ikan, yang mana kepalanya itu masalah utama dan tulang-tulangnya itu kategori penyebab dan penyebab detail dari masalahnya. Diagram ini membantu perusahaan untuk fokus pada akar masalah, bukan hanya gejalanya. Contoh pada figur 10.13, masalah utamanya terlihat di situ yaitu ada mata gergaji yang bergetar, yang dimana penyebab-penyebabnya ini mesin tidak center, kayu yang basah, teknik kerja yang salah, dan kurang pelatihan kerja. Lanjut ke Pareto chart. Jadi ini adalah grafik batang yang digunakan untuk menentukan masalah yang paling penting dan harus diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, fungsinya ini untuk membantu pengambilan keputusan dan mempermudah untuk fokus ke perbaikan. Contoh pada figur 10.15, ini perusahaan percetakan mengalami keterlambatan setup mesin di gambar ini ceritanya. Nah, masalah terbesarnya terlihat setup routines itu nggak terstandarisasi sebanyak 52,1%. Yang mana dari hasil ini perusahaan mengetahui bahwa masalah utama berasal dari prosedur setup yang tidak standar, sehingga itu menjadi prioritas utama untuk diperbaiki oleh perusahaan ke depannya. Baik, selanjutnya beralih ke The Affinity Diagram. Alat ini kita gunakan pada tahap awal diskusi untuk mengumpulkan ide dan masalah yang berserakan, kemudian mengelompokkannya ke dalam tema-tema besar. Hal ini mempermudah kita untuk melihat struktur masalah secara lebih terorganisir. Kemudian selanjutnya, the interrelationship diagram. Sebagaimana setelah di tema-temanya dikelompokkan, alat ini membantu kita memetakan hubungan sebab akibat dari masalah-masalah tersebut. Melalui alat ini, kita dapat menemukan akar permasalahan utama yang harus segera kita fokuskan. Kemudian selanjutnya tree diagrams atau diagram pohon. Alat ini berfungsi untuk menerjemahkan tujuan besar atau solusi yang ingin kita capai menjadi langkah-langkah praktis dan spesifik yang siap dieksekusi oleh tim. Kemudian selanjutnya adalah prioritization grid. Dalam bisnis, kita sering dihadapkan pada banyak opsi dengan berbagai kriteria.
Visi prioritas ini membantu kita secara logis untuk terstruktur untuk menimbang opsi mana yang paling layak dipilih tanpa harus menggunakan kalkulasi yang terlalu rumit. Kemudian selanjutnya matrix diagram. Alat ini digunakan dalam sesi brainstorming untuk melihat seberapa kuat hubungan antar berbagai variabel atau ide, sehingga kita memahami elemen mana yang saling berkaitan. Kemudian selanjutnya, proses decision program chart. Alat ini sangat penting dalam manajemen risiko. Hal saat ini, kita merencanakan sebuah program. Alat ini memandu kita untuk memprediksi potensi masalah yang mungkin terjadi di lapangan, sehingga kita bisa menyiapkan rencana kontingensi sejak awal. Baik, di sini kita akan masuk membahas activity network diagram. Dalam mengelola proyek maupun mengukur kinerja perusahaan, dibutuhkan tools yang mampu membuat proses kerja itu menjadi lebih terstruktur, terukur, dan mudah dianalisis. Nah, salah satu tools yang sering digunakan itu adalah activity network diagram ini. Nah, tools ini tuh digunakan untuk mengontrol proyek secara sistematis, terutama pada proyek yang memiliki banyak aktivitas dan ketergantungan antar pekerjaan. Nah, diagram ini tuh berbentuk jaringan yang menentukan urutan aktivitas, durasi waktu, serta hubungan antar tugasnya. Nah, fokus utamanya itu adalah menentukan critical path atau jalur kritis, yaitu rangkaian aktivitas terpanjang yang menentukan apakah proyek itu dapat diselesaikan tepat waktu atau tidak. Dengan adanya tools ini, manajer tuh dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi keterlambatan dan mengatur prioritas pekerjaan agar proyek berjalan lebih efektif. Selain itu, di sini terdapat juga managerial and seven tools yang dikenal sebagai alat bantu manajemen untuk problem solving dan pengambilan keputusan. Nah, tools ini itu sangat efektif digunakan dalam proyek besar maupun kerja tim karena membantu manajer berpikir lebih sistematis. Nah, di sini itu penggunanya itu juga terintegrasi dengan siklus PDCI. Nah, sehingga proses perbaikan itu dapat dilakukan secara berkelanjutan. Nah, melalui tools ini, perusahaan itu dapat mengurangi meeting yang tidak produktif, meningkatkan kolaborasi tim, serta mengambil keputusan berdasarkan data dan analisis yang lebih jelas. Jadi, N7 Tools ini bukan hanya sekedar teknik, tetapi juga menjadi cara berpikir yang lebih terstruktur dalam manajemen. Selanjutnya juga di sini ada spider charts yang digunakan untuk membandingkan berbagai indikator kinerja dalam satu tampilan visual. Nah, grafik ini tuh memudahkan perusahaan memilih perbedaan antara target dan realisasinya, sekaligus membandingkan performa antar indikator secara cepat. Nah, dengan visual yang sederhana namun informatif, manajer itu dapat langsung mengetahui arah mana yang mengalami underperform atau overperform. Nah, karena ini spider chart ini tuh sangat membantu dalam proses evaluasi performa agar pengambilan keputusan itu bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Kemudian di sini juga terdapat balance scorecard yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh. Jika pengukuran tradisional hanya berfokus pada aspek finansial, nah balance scorecard ini tuh melihat organisasi dari berbagai perspektif seperti finansial, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pengembangan SDM-nya. Dengan pendekatan ini juga, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memastikan kepuasan pelanggannya. Aktivitas proses kerja dan pengembangan kemampuan karyawan tetap berjalan seimbang. Nah, biasanya tools ini tuh digunakan secara rutin untuk memonitoring pencapaian strategi perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, pada akhirnya semua tools ini tuh memiliki tujuan yang sama, yaitu mengubah data yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai dasar tindakan. Nah, tools performance itu membantu perusahaan dalam mengkomunikasikan kinerja kepada tim, memonitoring strategi, serta mendorong continuous improvement. Tanpa tools yang tepat, data hanya menjadi sekumpulan angka. Namun dengan tools yang sesuai, data ini dapat diubah menjadi insight yang membantu perusahaan itu berkembang dan mengambil keputusan secara lebih efektif.
kita akan masuk ke identitas artikel. Nah, artikel ini sendiri berjudul Development of Assessment Framework for Operation Excellence OSE based on the Paradigm Change in Operational Excellence OE. Artikel ini ditulis oleh Ajger, Kamatias, dan Weishen. Artikel ini sendiri dipublikasikan pada tahun 2014 dalam prosedia CIRP oleh Elsevier. Nah, prosedia CIRP ini merupakan Conference Producing International yang terdeteksi Scopus dan terdaftar dalam Skimago Journal Rank atau SJR. Nah, berdasarkan data Skimago Journal, jurnal ini memiliki SJR sebesar 0,443 dan H-index sebesar 125. Nah, jurnal ini merupakan artikel ilmiah yang valid dan kredibel yang dapat digunakan untuk pembahasan operation management dan operational excellence. Nah, selanjutnya kita akan membahas research gap. Nah, penelitian ini menemukan beberapa research gap dalam implementasi konsep excellence pada organisasi, khususnya pada bidang operation management. Research gap ini yang pertama adalah konsep operational excellence selama ini terlalu fokus pada hasil operasional dan penggunaan tools seperti Lean, Six Sigma, dan proses optimization, tetapi belum cukup membahas hubungan antara faktor pendukung atau enablers yang mempengaruhi keberhasilan operasional secara menyeluruh. Selain itu, banyak penelitian sebelumnya lebih menekankan pada efisiensi, cost minimization, dan productivity, sementara aspek seperti organization culture, people involvement, strategic alignment, dan innovation management masih kurang diperhatikan dalam assessment operational excellence. Research gap kedua adalah framework assessment seperti FGM dinilai terlalu umum dan abstrak, sehingga sulit diterapkan pada berbagai jenis organisasi, terutama small and medium enterprise atau SMEs. Nah, banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam memahami indikator assessment dan menghubungkan dengan kondisi operasional nyata di lapangan. Research gap ketiga adalah sebagian besar asesmen tools sedang untuk perusahaan besar dan membutuhkan biaya, waktu, serta sumber daya yang cukup besar. Akibatnya, SMEs mengalami keterbatasan dalam melakukan self-assessment maupun continuous improvement secara sistematis. Selain itu, penelitian sebelumnya juga masih cenderung menilai setiap indikator secara terpisah. Padahal, dalam praktiknya, seluruh elemen operasional saling berhubungan dan memiliki cause and effect relationship. Karena adanya gap tersebut, penelitian ini mengembangkan framework operational excellence yang lebih integratif dengan menekan hubungan antara strategi, proses, teknologi, people, culture, dan operational performance, agar organisasi dapat melakukan assessment dan improvement secara detail dan lebih sistematis secara berkelanjutan. Kemudian selanjutnya di bagian literatur review atau tinjauan pustaka. Jurnal ini menyoroti sebuah pergeseran paradigma yang sangat fundamental di dunia industri, yaitu evolusi dari Operational Excellence menuju Operation Excellence atau OSI. Secara historis, literatur awal sangat berfokus pada hasil instan, seperti minimalisasi biaya, produktivitas, serta eliminasi pemborosan melalui perangkat seperti Lean Management. Namun, literatur modern memperkenalkan konsep OSI 1.0 dengan yang mengubah cara pandang kita. Konsep ini menegaskan bahwa keunggulan sejati tidak hanya diukur dari hasil, melainkan dari seberapa baik perusahaan membangun enablers atau faktor-faktor pemungkin, seperti budaya kerja, kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, sebagai fondasi kesuksesan jangka panjang. Kemudian selanjutnya, Framework Development and Methodology atau pengembangan kerangka kerja dan metodologi. Berangkat dari literatur tersebut, peneliti merumuskan kerangka kerja asesmen OSI 1.0 yang bertujuan untuk memetakan hubungan sebab akibat antara enablers dengan hasil bisnis perusahaan. Penilaian dalam kerangka ini dibagi menjadi 3 dimensi utama. Pertama, horizontal fit, yakni keselarasan strategi dengan budaya di dalam divisi operasi itu sendiri. Kedua, vertical fit, yaitu sinkronisasi arah operasi dengan strategi bisnis makro dan proses eksekusi di lapangan. Dan ketiga, support fit, yang memastikan bahwa adopsi inovasi dan teknologi relevan dengan kebutuhan bisnis. Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis, kerangka ini tidak hanya dibiarkan hanya sebatas teori. Metodologi yang digunakan untuk memvalidasi model ini melibatkan studi kasus komprehensif pada 15 perusahaan manufaktur, melalui wawancara mendalam, lokakarya, strategi lintas departemen, dan asesmen berbasis metrik KPI. Kerangka kerja ini terbukti valid, relevan, dan siap digunakan oleh perusahaan sebagai alat diagnostik untuk mengevaluasi tingkat keunggulan operasi mereka. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam key findings-nya. Jadi inti utama dari jurnal ini itu adalah adanya perubahan paradigma dari operational excellence menuju operations excellence.
Nah, kalau sebelumnya perusahaan ini hanya fokus pada hasil akhir, serta efisiensi, biaya murah, dan produktivitasnya, sekarang itu fokusnya berkembang menjadi bagaimana perusahaan itu membangun enablers atau faktor pendukung agar performa unggul bisa bertahan dalam jangka panjang. Nah, framework OSE 1.0 yang dikembangkan dalam jurnal ini tuh menekankan bahwa keberhasilan operasi itu tidak hanya berasal dari proses produksi saja, tetapi juga dari budaya perusahaan, strategi operasi, teknologi leadership, sampai keterlibatan karyawannya. Jadi perusahaan itu tidak cukup hanya kerja cepat, tetapi juga harus punya sistem yang saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Framework ini juga membahas pentingnya horizontal fit. Ini adalah keselarasan antar bagian dalam operasi perusahaan. Vertical fit, keselarasan antar strategi bisnis dengan aktivitas operasional, serta dukungan teknologi dan inovasi agar perusahaan itu mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan industrinya. Nah, menarik lagi di sini tuh jurnal menemukan bahwa perusahaan kecil dan menengah atau SME ini ternyata sudah menerapkan beberapa aspek operation excellence, tetapi masih belum konsisten dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Karena itu, framework OSE ini dibutuhkan supaya perusahaan itu punya panduan yang lebih jelas untuk mencapai operational excellence serta secara berkelanjutan. Selanjutnya, pada bagian discussion, jurnal itu menekankan bahwa banyak perusahaan selama ini terlalu fokus pada hasil atau result driven approach. Misalnya hanya mengejar target produksi, efisiensi biaya, atau profit. Padahal hasil yang bagus itu tidak akan bertahan lama kalau perusahaan tidak membangun fondasi yang kuat di balik operasionalnya. Nah, karena itu konsep operational excellence itu hadir untuk mengubah cara pandang perusahaan. Fokusnya bukan cuma apa hasilnya, tetapi juga apa yang membuat hasil ini tuh bisa tercapai secara konsisten. Nah, di sini tuh peran budaya kerja, leadership, strategi, teknologi, dan people empowerment menjadi sangat penting. Nah, jurnal ini juga menyoroti bahwa perusahaan itu masa depannya itu harus lebih adaptif terhadap perubahan teknologi seperti smart factory, real-time data, dan cyber physical system. Yang artinya itu perusahaan itu tidak bisa hanya mengandalkan metode lama saja, tetapi harus berinovasi agar tetap kompetitif. Kesimpulannya itu excellent dalam operasi bukan sesuatu yang instan atau hanya sekedar proyek sementara. Nah, operation excellence itu adalah proses panjang yang membutuhkan perbaikan terus-menerus, kolaborasi seluruh bagian perusahaan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya saya mau bahas implikasi dari jurnal ini. Jadi jurnal ini menjelaskan bahwa perusahaan sekarang itu tidak hanya fokus pada efisiensi dan hasil akhir saja, tetapi juga harus memperhatikan faktor pendukung lain seperti budaya kerja dan keterlibatan karyawan agar operasi perusahaan bisa berjalan lebih baik secara berkelanjutan. Penelitian ini juga menekankan bahwa penggunaan Lean dan Six Sigma ini belum cukup. Perusahaan harus membutuhkan budaya organisasi yang kuat dan kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perubahan. Untuk limitasi atau keterbatasannya, jadi keterbatasan pertama ini adalah framework OSI 1.0 yang masih berada pada tahap awal pengembangan sehingga masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Dan juga penelitian ini hanya dilakukan pada 15 perusahaan kecil dan menengah di industri machinery dan metalware di Australia. Sehingga jumlah sampel dan jenis industrinya yang terbatas ini, penelitian ini belum tentu dapat diterapkan pada semua industri atau negara lain. Conclusion atau kesimpulan utama jurnal ini adalah adanya perubahan paradigma dari operational excellence menuju operations excellence yang lebih fokus pada faktor pendukung keberhasilan operasi. Nah, hasil studi ini juga framework OSI 1.0 ini menjadi langkah awal untuk pengembangan sistem evaluasi operasi yang lebih detail dan lebih lengkap di masa depan.